Inilah perbedaan suasana pasar ikan di Kampung Bang Toha, yang dimana di sini kalau kita masuk ke pasar ini pasti akan langsung ditawari para penjual ikan, meskipun kita kadang-kadang sudah menolak tetap dipaksa, dan ini pun instruksi beli. Dan biasanya kalau sudah minta dibeli seperti ini, harganya itu sangat murah sekali. Kalau di pasar Malaysia, selama Bang Toha berbelanja di pasar ikan, tidak ada yang istilahnya macam maksa-maksa untuk beli. Tapi kalau di sini sahabatku semua, kita orang ini macam serabut, tahu serabutnya itu semua macam minta dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selagi masih Bang Toha berada di kampung, kali ini Bang Toha mau ronda-ronda ke pasar ikan. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha biasanya pukul 1 tengah hari atau pukul 1 siang ramai kapal nelayan yang bersandar, nelayan kecil. Biasanya mereka tangkap ikannya, dapat udang, dapat ikan, dan harganya juga cukup lumayan murah. Tapi kalau dapat dari Malaysia, kalau pasar ikan di Indonesia beda dengan pasar ikan di Malaysia. Nanti kalau Bang Toha sudah sampai di sana, akan dibuat dengan penjualnya. Biasanya penjual ikan akan menawarkan dagangannya, meskipun kita orang hanya cari ikan sedikit, tapi pedagang-pedagang di pasar ikan Indonesia biasanya akan itu sahabatku semua, lebih ramai lah, lebih istilahnya apa ya, heboh. Dan di sini kita sudah masuk ke kawasan pasar ikannya. Untuk letak pasar ikannya memang berada di dalam kampung sahabatku semua, yang dimana di sini para pembeli dan juga para warga yang sedang berjualan cukup lumayan ramai. Dan di Indonesia transportasi becak juga masih dipergunakan untuk pergi ke pasar, untuk pergi ke kampung. Di sini kebanyakan yang jual ikan adalah ibu-ibu atau makcik-makcik, ketan ataupun ikan. Yang dimana di sini kita harus yang lainnya nawar. Tapi kalau kita nawar bolehlah sampai dapat harga Rp35.000. Jadi kalau di pasar Indonesia, mungkin teman-teman daripada Malaysia berkunjung ke Indonesia harus tawar-menawar ya. Jadi misal kata ikan 1 kilo harganya 50.000, kita boleh tawar separuh harga dulu. Nanti biasanya akan kena di harga Rp30.000. Dan ini istri saya sampai dipaksa disuruh beli ikan, padahal sudah dapat ikan. Dan biasanya kalau pedagang memaksa macam ini akan menjual ikannya dengan harga yang cukup lumayan murah, karena biasanya penjual ikan seperti ini akan terus balik ke rumah. Sebab untuk pasar ikan di sini waktunya juga tidak lama, hanya sekitar 2 jam saja. Selesai beli ketam, kali ini Bang Toha mau ronda-ronda ke kampung nelayan. Di sini untuk harga ikan masin harganya cukup lumayan murah, tapi kalau di Malaysia justru berbeda. Harga ikan asin lebih mahal, sedangkan harga daging ayam lebih murah. Itulah perbedaannya sahabat semua. Jadi kampungnya Bang Toha ini juga dekat dengan kampung nelayan, yang dimana kalau jarak daripada kampung nelayan sekitar 40 menitan. Dan seperti ini kondisi suasana kampung nelayan yang ada di Indonesia. Untuk kampung di sini kebanyakan warganya memang tidak punya mobil sahabat semua. Jadi meskipun berada di kampung nelayan, yang punya mobil pun juga jarang-jarang. Apalagi untuk suasana kampung di sini itu begitu, rumahnya sangat padat. Sehingga misal kata warga di sini ingin membeli kendaraan mobil memang susah nak parkir. Kebanyakan di sini warganya punya kapal-kapal kecil, kok sampai kapal-kapal, sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha, kapal-kapal kecil. Dan di Indonesia sahabatku semua, setiap RT itu musolanya punya satu. Makanya di sini kita bisa lihat sendiri jarak musola satu dengan yang satunya sangat berdekatan. Dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia begitu sangat padat dan ramai sekali sahabatku semua.
apalagi kalau di Jawa, yang dimana penduduknya paling ramai. Oke, kita langsung melanjutkan perjalanan ronda-ronda di Kampung Nelayan. Dan ibu-ibu di tepi jalan tengah sibuk untuk menyiapkan ikannya untuk disalai. Jadi di sini biasanya ikan fresh akan disalai, kemudian besoknya akan dijual ke pasar. Tapi kalau kita dari kampung pegunungan langsung pergi ke kampung nelayan, maka akan dapat harga ikan yang cukup lumayan murah. Misal kata beli Rp30.000 atau setara uang Malaysia 8 ringgit, bisalah untuk makan satu hari. Jadi di kampung itu lebih banyak makan ikan dibandingkan makan daging ataupun ayam. Harga daging ayam itu lebih mahal. Dan akhirnya sampai juga di pasar ikannya. Yang di pasar ikan ini agak cukup sepi sahabatku semua. Yang dimana ternyata tidak banyak yang jual ketam, hanya jual sotong, harganya 1 kilo sama Rp50.000. Alhamdulillahirobbilalamin, baru saja pulang daripada pasar ikan. Jadi kalau pasar ikan di kampungnya Bang Toha, misal kita datang mau beli ikan, semua orang itu menawarkan dagangannya ya sahabatku semua. Bang beli ini, bang beli itu. Bahkan tadi istri pun sampai dipaksa disuruh beli. Meskipun sebenarnya kita hanya perlu untuk lauk sedikit saja, tapi kebanyakan yang jual macam menyuruh untuk beli semuanya. Mau lihat-lihat disuruh beli, mau tengok-tengok dulu disuruh beli. Itulah perbedaan suasana pasar ikan yang ada di kampungnya Bang Toha. Tapi di sini untuk harga ikannya cukup lumayan murah sahabatku semua. Apalagi kalau yang sudah macam memaksa harus beli, biasanya akan menawarkan dagangannya untuk dibeli murah. Dan tadi Bang Toha beli udang laut macam ini ya, udang laut, kemudian ada ikan kembung, semuanya itu Rp15 atau sekitar Rp50.000. Dan ini Bang Toha mau masak sell out ke sell out ya. Pengalaman Bang Toha selama merantau di Malaysia, biasanya jenis seafood macam ini dimasak sell out. Kebetulan sang istri pun teringin nak makan sell out, jadi hari ini Bang Toha nak masak sell out. Selama Bang Toha merantau di Malaysia, akhirnya juga tahu dengan masakan-masakan yang ada di Malaysia. Niatnya mau beli sos di Indomaret, tapi ternyata istri sudah beli. Bu, kok tahu kalau mau beli sos? Ya. Pertama kali masak sell out ya? Ya. Pertama kali masak sell out. Nanti mukbang. Jadi istri saya tuh nggak pernah makan sell out sahabat semua. Ya maklum lah, hidup di kampung. Dan kita orang nih kalau berbelanja di Indomaret kalau malam-malam macam nih. Kalau di Malaysia kan ada pasar raya. Kalau di sini nggak ada sahabat semua. Dan semoga suatu saat nanti di Indonesia ada pasar raya. Senang kalau ada pasar raya. Misal kata kita mau beli daging, mau beli ayam, enak langsung tinggal ke pasar raya. Kali pertama masak sell out. Kalau di Indonesia itu tidak ada cili kering, teman-teman. Kalau di Malaysia kan cili merah macam ini kan dikeringkan, tapi kalau di sini fresh macam ini. Dan beli dua macam ini harganya Rp1.20 atau Rp5.000. Tadi pergi ke pasar ikan, ya Allah, sampai pening kepala. Padahal kita cuma teringin beli untuk masak satu keluarga saja. Ramai pula yang menawarkan dengan harga yang cukup murah. Istri pun sampai bingung kalau saya ajak ke pasar ikan, yang dimana setiap penjual ikan menawarkan dagangannya. Sebab di pasar ikan tersebut waktunya juga tidak lama. Biasanya hanya sekitar 2 jam saja. Jadi selepas azan asar, pasarnya sudah bubar atau sudah selesai. Beda dengan di negara tetangga di Malaysia, yang dimana kadang-kadang setiap seminggu sekali ada pasar malam. Pasar malam di Malaysia itu berbeda dengan di Indonesia sahabat semua. Kalau pasar malam di Malaysia kan misal kata kita mau beli barang-barang, mau barang-barang keperluan dapur, semua serba ada. Mau beli kuih muih, mau beli makanan,
Tapi kalau di sini pasar malamnya tempat untuk bermain kanak-kanak. Macam ini. Untuk kali ini bumbunya Bang Toha blender jadi biar cepat. Sekejap Bang Toha siapkan rempah-rempahnya dulu. Dulu awal-awal merantau tak pandai masak, tapi setelah lama di Malaysia akhirnya kenal kawan-kawan jadi pandai masak. Dan yang buat saya terkejut, rata-rata laki-laki di Malaysia itu masaknya sedap-sedap. Sebenarnya ini harus pakai cili kering ya sahabatku semua, cuma karena di kampung nggak ada cili kering, apa adanya lah. Sebenarnya ini juga sama, itu kan cili kering kecil deh. Kecil? Iya itu kecil. Kalau yang panjang-panjang macam ini nggak ada. Nggak ada, saya sudah cari. Oh di Laskar Buah ada. Oh kata istri saya di Laskar Buah ada cili kering. Besok kalau macam itu buat sambal nasi lemak ya. Belum pernah loh kita masak nasi lemak. Nasi biryani. Nasi biryani online bu, online. Istri menyidam nasi biryani sudah dari beberapa bulan yang lalu. Kalau di Malaysia enak sahabatku semua. Kita tinggal pergi ke Pekan, ada nasi biryani, ada nasi minyak, ada nasi hujan panas. Bu, kamu tahu nasi hujan panas nggak? Nggak tahu. Di Malaysia itu ada loh bu nasi hujan panas. Nasi mendung nggak ada. Kalau nasi hujan panas ada. Dulu waktu awal-awal saya juga cukup terkejut deh. Nasi kok hujan panas? Nasinya itu warna-warni deh. Ada merah, ada kuning. Pelangi. Macam pelangi. Itu pun saya cukup kaget waktu kali pertama datang ke Malaysia. Jadi kawan nasi hujan panas. Nak nasi hujan panas apa tak? Mula-mula tercengang dek, nasi hujan panas. Maksudnya apa nasi hujan panas? Kukira dek, nasi dikasih dihujanin kemudian dipanaskan. Itu kukira. Pakai asam juga boleh. Iya, Biar makin sedap. Jadi pengalaman saya pertama kali makan nasi hujan panas, sahabatku semua, kukira itu nasinya kena hujan, kemudian dikeringkan balik, langsung dimasak balik. Jadinya nasi hujan panas. Ternyata salah. Nasi hujan panas itu nasi yang ada rempahnya, yang dimana rasanya juga cukup sangat enak. Kemudian biasanya lauknya itu ayam masak merah, rendang daging, dan setiap kenduri hampir ada nasi hujan panas. Tapi kalau di sini nggak ada sahabatku semua. Di Malaysia itu memang nasinya beragam. Tidak di perkampungannya, tidak di perkotaannya. Bab soal makanan begitu banyak pilihan. Banyak kawan-kawan daripada Malaysia yang memberikan ide-ide bisnis untuk Bang Toha. Bang, jualan nasi lemak roti canai. Sebenarnya teringin juga sahabatku semua. Cuma kalau Bang Toha masak nasi lemak itu tidak begitu power, tak macam di Malaysia. Yang dimana kalau di Malaysia itu nasi lemak yang di perkampungan itu lebih sedap ya. Dari sambalnya juga Bang Toha kalau masak sambal nasi lemak itu tak begitu sedap. Takutnya nanti apa ya, Bang Toha sudah jual, orang tak beli lagi. Roti canai Bang Toha juga susah untuk tebar roti canai. Tapi insya Allah saya akan belajar sedikit-sedikit buat roti canai, kedai kopi. Untuk minuman Bang Toha bisa lah, kalau minuman khas-khas daripada Malaysia. Cuman untuk saat ini belum punya modal, jadi belum bisa buka minuman seperti di Malaysia. Bang Toha sambil masak, sambil sembang-sembang sahabat semua. Ini pun macam tak jadi. Padahal kalau Bang Toha lihat kawan-kawan daripada Malaysia, meskipun laki-laki, kalau masak sell out itu sausnya tak macam ini. Ini macam tak jadi nih. Tapi tak apalah. Yang penting kurang lebih mirip, samalah.
kurang pekat. Dan tadi kita orang beli ini sahabat semua. Nih, tak tahu kalau di Malaysia ini apa namanya, macam ini. Ada juga ketamnya. Ini ketam harganya 2 ringgit 50 sen, 10.000 rupiah. Jadi kalau di Indonesia ketam juga agak mahal. La ilaha illallah, ternyata sahabatku semua niatnya masak sell out ini jadi macam asam pedas. Tapi tak apalah, namanya juga kali pertama. Mungkin karena sausnya kurang ini, jadi agak cair ini sahabatku semua. Tak apalah, yang penting istri bisa merasakan masakan yang saya bawa daripada Malaysia, meskipun rempahnya kurang. Alhamdulillahirobbilalamin. Jauh-jauh dari pasar ikan sampai di rumah ternyata gagal masak pula. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah siap. Ini nampaknya macam sedap, meskipun kuahnya agak cair. Sebenarnya kalau di Malaysia biasanya pakai kerang-kerangan ya, cuman karena Bang Toha tadi cari kerang nggak ada, jadi apa adanya lah. Ini dengan udang yang di laut. Untuk harga udang ini 1 kilonya sekitar 10.000 rupiah atau 2 ringgit 50 sen. Kalau yang ini mahal gila sahabatku semua. 1 ringgit, satu ketam macam ini 2 ringgit 50 sen atau 10.000 rupiah. Dan semoga istri saya suka saya masakan sell out. Pertama kalinya di kampung masak sell out. Kalau untuk buka usaha makanan, sebenarnya Bang Toha juga teringin, cuma untuk masakan-masakan Bang Toha ini belum terlalu pandai. Jadi untuk teman-teman yang daripada Malaysia yang sudah memberikan ide-ide, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mensupport videonya Bang Toha. Dan selama saya berada di kampung, Masya Allah, tak sangka ramai pula yang mendoakan. Semoga sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia juga dipermudahkan segala urusannya. Kalau sudah hidup di kampung macam ini sahabatku semua, mesti kena jimat-jimat juga. Tak macam ketika merantau di Malaysia, yang dimana kalau Bang Toha merantau di Malaysia, misal kata 1 bulan gajian 10 juta itu mudah, karena Bang Toha sudah cukup lama di Malaysia. Tapi kalau di kampung, misal kata cari duit 1 bulan 10 juta, ya Allah, itu kalau tak manajer, kalau tak kerja jadi pangkat-pangkat tinggi, memang akan sulit. Makanya kemarin Bang Toha ketika telepon sama bos, sampai-sampai bos berpesan, kalau di kampung penghasilan kamu pas-pasan, lebih baik masuk Malaysia daripada nanti anak istri ibaratnya ikat perut. Masya Allah, sampai sebegitu pedulinya saya punya bos daripada Malaysia. Meskipun Bang Toha berada di kampung halaman, tapi sampai dipikirkan macam itu. Mungkin karena saya sendiri juga cukup lama ikut kerja beliau, sehingga macam keluarga sendiri. Dan saya juga istilahnya baru bos Malaysia yang punya kepedulian sangat luar biasa, meskipun saya berada di kampung halaman. Kalau sudah cukup lama di kampung halaman seperti ini, kadang-kadang teringat, terharu, sedih, ingin nak cepat balik, tapi belum saatnya sahabat semua, karena Bang Toha di kampung masih ada beberapa urusan. Jadi yang tanya-tanya, Bang kenapa nggak balik lagi, padahal ringgit tengah naik, sedangkan untuk rupiah kian melemah. Jadi kalau Abang Toha merantau di Malaysia, tentunya enaknya nanti kalau gajian ringgit pasti ditukar ke rupiah jadi banyak. Betul sekali sahabat semua. Dulu kalau misal kata kita gajian 2000, itu kalau ditukar rupiah cuma sekitar 6 juta. Tapi sekarang misal kata kita gajian 2000 ringgit, ditukar ke rupiah bisa sampai 9 juta. Itulah ringgit Malaysia, yang dimana dari tahun ke tahun justru semakin kuat dan semakin naik. Oke sahabat semua, videonya cukup sampai di sini dulu. Next disambung nanti. Kita orang mau makan-makan bareng sell out, yang dimana menu khas yang saya bawa daripada Malaysia.
Jadi ketika saya pulang daripada Malaysia, banyak ilmu yang saya dapatkan, termasuk masak. Dulu saya tak pandai masak, tapi setelah bergaul dengan kawan-kawan daripada Malaysia, Masya Allah, ternyata kaum lelaki di Malaysia jago-jago masak. Apakah kalau di waktu sekolah dulu memang diajarkan cara memasak? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia yang laki-laki, tulis di kolom komentar. Sebab saya pun sampai terheran-heran. Kalau di Indonesia sahabatku semua, rata-rata, ini rata-rata ya kalau di kampung ya, lelaki itu jarang pandai masak. Kebanyakan yang masak-masak di warung-warung ataupun di kedai-kedai itu perempuan semua. Tapi kalau di Malaysia, kebanyakan yang masak-masak di kedai justru laki-laki, dan masakannya itu sedap sangat. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan next ditunggu Bang Toha juga, insya Allah akan berangkat merantau lagi ke Malaysia. Insya Allah, jika masih diberi kesempatan, jika Allah masih mengizinkan.